bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat limpahan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, kami ingin belajar. Berkatilah kami ya Tuhan, hanya ini doa kami. Amin. Baiklah anak-anak didik ibu yang ibu sangat kasih. Hari ini kita masuk dalam materi kita bab 6, yaitu mengenai tanggung jawabku terhadap keluarga. Tanggung jawabku terhadap keluarga. Kalau kita perhatikan hari-hari ini yang terjadi dalam keluarga-keluarga, yaitu perceraian yang begitu banyak kita dengar di mana-mana, sehingga menyebabkan keluarga itu tidak utuh. Nah, oleh karenanya kita perlu menyadari tanggung jawab terhadap keluarga di mana kita ada, di mana kita dilahirkan, dan tidak ada yang kebetulan. Ya. Boleh kita membacakan, yaitu dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Siapa yang membaca? Saya Bu. Baik. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih buat Diva yang sudah membacakan ayat firman Tuhannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di mana? di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai anak. Kita ditempatkan dalam satu keluarga. Keluarga itu adalah sebuah organisasi yang sangat kecil. Keluarga. Terbentuknya keluarga karena ada pernikahan. Di bab-bab yang sebelumnya kita sudah membahas tentang materi tentang pernikahan. Dan ada keluarga yang sudah menikah beberapa lama atau berpuluh tahun, namun tidak dianugerahi seorang anak. Apakah itu dikatakan tidak keluarga? Tetap keluarga. Tetap keluarga, meskipun tidak memiliki anak-anak, karena telah menerima pemberkatan nikah. Itulah yang dinamakan keluarga. Tidak harus kalau dia punya anak lengkap, itulah yang dinamakan keluarga. Bukan. Tapi meskipun dia tidak memiliki keturunan ataupun anak-anak, dia sudah disebutkan sebuah keluarga. Makanya dikatakan sebuah institusi atau organisasi yang sangat kecil. Sampai di sana paham tentang keluarga? Paham. Ada yang mau ditanyakan tentang keluarga? Ternyata anak ibu pintar-pintar ya. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita masuk dalam materi berikutnya. Ada baiknya mungkin anak-anak ibu sering mendengar nyanyian ini supaya menyadarkan kita, mengingatkan kita betapa pentingnya sebuah keluarga. Dengan judul Di Doa Ibuku. Kita nyanyikan satu bait saja ya. Siapa yang memimpin? Yemima. Oh, Yemima. Baik. Di waktuku 1, 2, 3 ya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari
ditempatkan sebagai orang tua, dan orang tua adalah yang patut kita hormati. Oke, mengerti ya? Orang tua patut dihormati. Mungkin kalian pernah berpikir, wah, orang tua saya banyak salah, orang tua saya pokoknya banyak kesalahannya. Nggak boleh, tetap posisinya sebagai orang tua layak mendapat penghormatan. Mendapatkan apa anak-anak? Penghormatan. Penghormatan dari seorang anak. Karena kita anak patut menghormati. Ya. Kemudian sebelum kita masuk ke berikutnya, anak dalam keluarga. Anak dalam keluarga itu adalah sebuah anugerah, ya. Anak dalam keluarga adalah anugerah. Anugerah itu artinya berkat. Kalau udah dikasih berkat berarti harus dihargai. Siapa yang bisa merasakan, menyampaikan kalau dia sebagai anak dalam keluarga merasa dihargai, merasa diterima, atau boleh menceritakan pengalamannya di rumah kalau dia merasakan dia adalah anugerah atau berkat? Siapa? Ada yang bisa? Harus semangat. Ya, saya mungkin boleh menambahkan. Di sini mungkin saya akan menjelaskan bagaimana keluarga saya merasakan bahwa saya sebagai anugerah di rumah tersebut. Kalau dibilang orang tua saya mendapatkan keturunan itu cukup lama ya Bu, sampai 4 tahun atau 3 tahun mungkin, sampai akhirnya mendapatkan anak pertama yaitu saya. Keluarga saya memiliki anak hanya 2, saya dan adik saya yang sama-sama perempuan. Seperti yang kita tahu bahwa kita sama-sama dari suku Batak, mana sebenarnya kalau suku Batak itu pasti memerlukan yang namanya anak laki-laki sebagai keturunan mereka. Tapi ayah saya, bapak saya tidak yang terlalu mempermasalahkan yang namanya keturunan. Bapak saya tetap berpegang teguh bahwa anak saya adalah kebanggaan saya. Jadi dimanapun bapak saya selalu membanggakan saya, bahwa saya anak perempuan dia yang dibanggakannya di depan umum. Dia nggak pernah malu bahwa berkata anak saya hanya perempuan. Dia tidak pernah malu kalau dia nggak punya anak laki-laki, tapi dia bangga dengan kami anak-anak perempuannya. Kalau kami bisa berprestasi di sekolah, kami bisa berprestasi dimanapun kami berada, kami bisa menghargai orang tua kami dimanapun, mereka bangga. Mereka selalu berbicarakan itu di depan keluarga. Menurut saya hal-hal tersebut membuat saya sangat dihargai, sangat didorong untuk melakukan hal-hal positif lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Silakan lu memberikan tepuk tangan. Itu adalah sebuah contoh yang sangat konkret ya. Apalagi kita berangkat dari suku Tapanuli, Batak Toba atau Batak Karo ya. Karo pun demikian ya. Iya, sangat mengharapkan yang namanya keturunan anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, katanya tidak berharga, tidak ada penerus keturunan. Tapi dengan cerita teman kita tadi, pengalaman teman kita tadi yang bernama Renida, bahwasannya dia merasa dihargai dalam keluarga meskipun posisinya bukan seorang laki-laki yang dinanti-nantikan sebagai latar belakang suku ya, untuk meneruskan garis keturunan, tapi dia dibanggakan, diceritakan di mana-mana bahwasannya orang tuanya bangga memiliki anak meskipun dua-duanya perempuan. Mengapa? Saya yakin orang tuanya karena menyadari anak itu adalah pemberian Tuhan, sehingga haruslah dididik ya. Anak adalah pemberian atau anugerah yang terindah dalam keluarga. Jadi kamu adalah berkat yang terindah dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua kamu. Oleh karena itu sebagai anak harus menyadari siapa dia dalam keluarga. Jangan merasa sendiri, jangan merasa aku nggak diterima, aku kan nggak berprestasi. Tapi justru kalian itu adalah sangat berharga bagi orang tua. Dan bukti daripada kalian berharga dalam keluarga, anak itu berharga dalam keluarga, orang tua memenuhi kebutuhan kalian. Ayah memenuhi segala keperluan kalian, bekerja. Demikian juga ibu yang mengasuh kalian di rumah, bahkan dimanapun mengingatkan. Seperti nyanyian kita tadi, di doa ibuku,
ku dengar namaku disebut. Jadi ketika kita berangkat, pergi dari rumah, kemanapun kita mau beranjak, itu gak pernah lepas dari doa orang tua kita. Selalu disertai dengan doa orang tua kita. Nah, tadi dengan pengalaman teman kita Remenda, itu sangat menggugah kita bahwasanya kita itu sangatlah berharga dan kita ini harus menyadari bahwa kita adalah anugerah atau berkat. Ya, dalam pernikahan anak merupakan tanda utama dari cinta kasih seperti Ibu katakan tadi di awal. Meskipun ada keluarga yang sudah lama dibentuk pernikahannya, yang sudah lama menerima pemberkatan nikah namun tidak memiliki anak, itu tetap lembaga keluarga, lembaga terkecil. Nah, anak merupakan anugerah utama bagi keluarga Kristen. Hal ini merupakan penyempurnaan dari Trinitas, segitiga cinta yang ada dalam lingkaran keluarga ini. Kalau anak-anak ibu lihat ada di situ ya gambar ya, ada ayah, ada siapa di situ, ada suami, ada istri dan anak ya. Di situ ada suami. Nah, ini saling berhubungan, saling berkomunikasi. Jadi komunikasinya itu harus apa namanya? Kalau dalam dunia digital harus sinkron ya. Nah, ya itu bahasa sederhananya baik, dia juga nggak salah kok. Ya harus baik supaya ketika komunikasi baik itu tidak akan terjadi hal-hal yang buruk dalam keluarga. Nah, anak-anak sudah mulai menyadari keberadaanmu di keluarga itu berharga? Sudah. Berarti mulai hari ini kalian sudah mengerti posisi di keluarga. Ayah sebagai pemenuh kebutuhan keluarga, ibu sebagai pengasuh di rumah, dan kalian adalah anugerah atau berkat yang diterima dari Tuhan. Nah, yang kedua, berangkat daripada anak dalam keluarga itu adalah sebuah anugerah terindah. Yang kedua, ada tanggung jawab seorang anak dalam keluarga. Tanggung jawab. Coba diperhatikan bukunya di situ ya. Tanggung jawab anak. Ada tanggung jawab anak dalam keluarga. Siapa yang bisa menyampaikan apa itu tanggung jawab anak dalam keluarga? Tanggung jawab anak dalam keluarga. Berdiri nak, boleh? Tanggung jawab anak dalam keluarga itu kayak yang dilakukan anak itu terhadap keluarga. Kayak contohnya membantu orang tua, menghargai orang tua, belajar, menaati peraturan. Terima kasih. Kita berikan dulu ya. Menghargai orang tua. Caranya menghargai orang tua nggak hanya ada orang, saya kan kasih hormat terus atau permisi mau kemanapun ya, mengucapkan kata salam ketika datang ke rumah, oke, itu memang termasuk. Tapi yang paling terlihat adalah kamu menghargai orang tua ketika kamu berperilaku di luar rumah. Boleh ya? Bisa ya sampai di situ? Atau ibu sederhanakan lagi, ketika kamu berperilaku tidak baik, berperilaku di luar, maka orang akan berkata, siapa nama orang tua kamu? Kamu anak siapa? Begitu ya? Kamu nggak diajarin ya di rumah, sehingga perilakumu begitu. Nah, jadi tanggung jawab kita sebagai anak harus kita sadari, memberikan penghormatan kepada orang tua. Memberikan penghormatan lewat apa? Lewat sikap kita, perilaku kita di luar. Itulah cara kita menghargai mereka, sehingga orang lain boleh bangga terhadap orang tua kita karena sikap kita di luar. Dan berbanding terbalik dengan yang tadi pertama ibu katakan ya, ketika perilaku kita buruk, maka orang di luar atau orang lain akan bagaimana? Ya Lionel? Akan menyalahkan orang tua, anak siapa kamu? Begitu. Nah, tanggung jawab anak membantu orang tua tadi di rumah, terus Menghargai orang tua dengan cara bagaimana menjaga sikap perilaku di luar rumah. Di situ kamu akan menunjukkan di luar atau di luar lingkungan rumah, kamu akan menunjukkan siapa orang tua kamu. Kalau di dalam itu bisa ditutupi nak, tapi kalau di luar kamu akan nunjukin, ini loh anaknya Bapak Anton misalnya, ya begitu ya. Bagus ya perilakunya, bagus ya sikapnya. Iya,
orang tuanya nggak sia-sia mendidik dia. Nah, anak-anak ibu, dengan ini kalian menyadari bahwa kalian itu adalah orang yang bertanggung jawab, ya. Ada di sana dikatakan juga taat kepada perintah Tuhan, lewat rajin beribadah ya, lewat rajin bersekutu di rumah, itu adalah juga merupakan tanggung jawabmu di dalam keluarga. Kalau orang yang menyadari tanggung jawab dalam keluarga itu perlu dijunjung tinggi, maka moralnya menjadi baik. Ya. Tadi Ibu sudah sampaikan apa yang harus dilakukan seorang anak dalam keluarga. Berharap dengan setiap materi yang sudah keberadaan kita dalam keluarga, intinya menyadari tanggung jawab kita dalam keluarga. Jadi keluarga adalah anugerah terindah. Keluarga adalah pemberian Tuhan. Sayangi orang tua kita, cintai orang tua kita, dan juga menyayangi saudara kita. Ya, yang menjadi ayat kunci kita adalah dalam Keluaran berapa tadi, Diva? Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayat hidupmu agar akan tumbuh di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi orang tua kita layak menerima penghormatan supaya kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai ketemu di waktu-waktu berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya ada baiknya kita akhiri dengan doa. Siapa yang akan berdoa? Saya, Bu. Baik. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhanku atas berkat-Mu. Hari ini selesai sudah Tuhan pembelajaran kami untuk hari ini. Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan Tuhan, berkatilah guru yang mengajari kami hari ini, agar memperoleh umur yang panjang dan kelancaran rezeki. Terima kasih ya Tuhan, dengan pengajaran Kristus turun hari ini. Pengantaramu, amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.